Museum Perang Dunia II yang ada di Tarakan, tepatnya di Jalan C. Sesayap, RT 8, Kelurahan Kampung 4, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Museum ini memiliki luas 26 kali 28 meter. Museum ini dibangun selama 2 tahun dan diresmikan oleh Bapak Wali Kota pada saat itu, yakni Pak Insinyur Sofyan Raga di tanggal 6 November tahun 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 1 Tarakan. Pada kesempatan kali ini kami akan mengajak teman-teman semua untuk berjalan-jalan di Museum Perang Dunia II yang ada di Kampung 4, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Chelsea Almania Setiawan. Saya Nurjihan Fadila. Saya Anissa. Saya Olivia Marcella. Saya Oktamaidah Putri Rahmadani. Dan saya Vera Nindya Putri. Nah, itu tadi perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan mengajak teman-teman semua untuk mengeksplor barang-barang apa aja yang ada di Museum Perang Dunia II Tarakan. Pasti teman-teman semua pada penasaran kan? Yuk ikutin! Nah, kita udah ada di dalam museum nih. Mari kita lihat apa aja yang ada di dalam museum ini. Nah, yang pertama ada bandul. Jadi, keberadaan benda bandul tali ini adalah sebagai tempat mengikat tali penahan atau penutup untuk tujuan kamuflase agar tidak dikenali musuh dari udara ataupun jarak jauh di daratan. Selanjutnya, yang kedua ada tegel. Tegel pada zaman Belanda atau VOC yang dipasang pada lantai bangunan permukaan dan sarana sosial lainnya. Selanjutnya, di sini ada terumbu karang. Terumbu karang ini dijadikan Belanda sebagai sumber material pembangunan berbagai sarana seperti material untuk pembangunan jalan, landasan runway Bandar Udara Juanda, struktur dinding tembok meriam, material saluran gorong-gorong, dan parit kompleks perumahan dan rumah sakit BPM. Hingga dijadikan material pondasi rumah dinas Belanda, termasuk pondasi rumah bundar. Dan yang terakhir di sini ada batu bata. Batu bata ini adalah jenis yang dipakai dalam pembangunan Wisma Patra dan rumah manajer BPM pada masa kekuasaan Belanda di Tarakan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian koleksi uang. Di sini ada beberapa mata uang yang berukuran kecil hingga berukuran besar. Beberapa mata uang ini berasal dari Indonesia, Jepang, hingga Belanda. Uang ini sebagai bukti transaksi dari tahun 1902 sampai dengan tahun 1993. Nah, selanjutnya di sini ada barang-barang yang digunakan pada zaman penjajahan Belanda. Yang pertama adalah botol-botol Belanda, yang mana botol-botol ini digunakan sebagai tempat untuk penyimpanan minuman keras. Selanjutnya, di sebelah sini terdapat buli-buli atau di mana ini juga tempat obat-obatan. Nah, buli-buli ini merupakan tempat obat-obatan medis yang ditemukan dalam ruang perawatan di bawah tanah di rumah sakit BPM. Nah, setelah tadi kita sudah melihat obat-obatan, tempat obat-obatan yang digunakan pada zaman Belanda, sekarang kita masuk kepada senjata-senjata dan peralatan yang digunakan pada zaman penjajahan Belanda. Yang pertama ada pistol Belanda, yang mana pistol ini milik tentara Belanda yang dipakai di abad ke-17 yang memiliki panjang 45 cm dengan lob melebar. Selanjutnya, di sebelahnya terdapat selongsong peluru. Nah, selongsong peluru ini adalah bagian plat luar yang terlepas pada saat bagian isi meledak. Nah, selongsong ini ditemukan di depan pintu bunker di bagian utara, yang mana di sebelah utara Rumah Sakit Umum Tarakan pada tanggal 5 Mei tahun 2016. Selanjutnya, di belakang sini terdapat 2 helm tentara, yang mana satunya adalah helm tentara Kenil dan satunya adalah helm tentara Belanda. Nah, pada yang paling panjang ini dinamakan senjata laras panjang sesuai dengan bentuknya, karena panjang jadi namanya juga senjata laras panjang. Nah, senjata ini digunakan oleh tentara Belanda sebagai senjata perang abad ke-17.
Nah, senjata ini mempunyai panjang 81 cm dengan bagian lob melebar keluar. Nah, selanjutnya masuk ke peninggalan baling-baling pesawat. Baling-baling pesawat ini terbuat dari besi atau baja dalam kondisi yang tidak baik karena terjadi keroposan pada saat berada di dalam air laut. Dalam waktu yang cukup lama, ditemukan pada tahun 2005 oleh nelayan di perairan sebelah barat Lingkas. Selanjutnya masuk di sepatu kulit dan karet. Sepatu ini merupakan peninggalan Jepang pada tahun 1940-an. Sepatu ini ditemukan di lokasi bekas markas tentara Jepang atau Tufukaku di daerah Juatas Nasib pada kedalaman kurang lebih 1 meter dari permukaan tanah. Kemudian masuk di botol air minum. Botol air minum merupakan milik tentara Jepang dan Belanda. Botol ini ditemukan di lokasi markas besar tentara Jepang atau Tufukaku. Selanjutnya masuk di tempat peluru. Tempat peluru ini merupakan peninggalan dari tentara Jepang pada tahun 1940-an. Benda ini ditemukan di lokasi bekas markas tentara Jepang atau Fukaku di daerah Juatas Nasib pada kedalaman kurang lebih 1 meter dari permukaan tanah. Dan yang terakhir, bayonet. Bayonet ini merupakan pisau sangkur yang digunakan tentara Jepang diikatkan pada ujung senjata laras panjang. Nah, berikutnya ini adalah pakaian yang digunakan oleh tentara Jepang pada masa Perang Dunia Kedua saat itu. Kemudian, di sebelah pakaian ini ada helm. Helm ini adalah helm yang digunakan oleh tentara Jepang pada masa Perang Dunia Kedua yang ditemukan oleh saudara Jumhari dari komunitas pencinta tarakan tempo dulu. Kemudian selanjutnya di sini ada pedang algojo Jepang. Pedang ini atau biasa disebut samurai atau katana memiliki panjang sekitar 90 sampai 120 cm dan pegangan yang menutupi sekitar 1/4 dari pedang ini sendiri. Kemudian di depannya di sini ada mangkuk, tempat makan dan botol minum yang digunakan sebagai perbekalan persediaan makanan tentara Jepang saat itu. Seperti yang kita lihat di sini ada biskuit Anzac. Biskuit Anzac ini sendiri dulunya adalah salah satu makanan utama yang digunakan oleh tentara Australia saat kampanye Gallipoli pada tahun 1915. Biskuit ini dibuat oleh ibu, oleh istri, kerabat, saudara, dan orang-orang terkasih dari prajurit Australia itu sendiri untuk para prajurit yang sedang berperang pada masa itu. Biskuit ini juga digunakan sebagai masukan dana untuk keperluan perang itu sendiri. Di sini ada helm yang digunakan pasukan tentara Australia. Lalu di sini ada foto Tugu Australia yang untuk menghormati pasukan yang gugur di Tarakan. Selanjutnya di sini ada seragam dari pasukan Australia yaitu Kapten Cyril James Gray. Seragam ini disumbangkan oleh keluarga Kapten Cyril James Gray melalui Ten Bob Pinkerton yang merupakan temannya. Ini adalah besi landasan, di mana besi landasan ini rusak akibat serangan udara. Plat-plat besi landasan ini berfungsi untuk penguatan struktur permukaan lapangan landasan udara itu sendiri. Berikut ini adalah 4 jenis barang pada masa penjajahan. Yang pertama ada mesin ketik. Mesin ketik ini digunakan untuk menulis dokumen surat menyurat setelah zaman penjajahan. Yang kedua ada lonceng kepolisian. Lonceng kepolisian ini digunakan untuk menciptakan bunyi sebagai pemberitahuan berita baik kepada masyarakat sekitar. Yang ketiga ada magazin. Magazin ini berfungsi untuk mendorong peluru dalam magazin ke dalam senjata api secara otomatis. Lalu yang terakhir ada pedang kepolisian. Pedang kepolisian ini merupakan bagian dari perlengkapan dan peralatan operasional kesatuan kepolisian pada zaman penjajahan. Baik Pak, bisa tolong menjelaskan mengenai gambar ini? Ya baik, di sini ada 2 gambar ya, yang sama sebenarnya. Jadi ini yang kecil ini adalah foto saat pendaratan dan memang menurunkan beberapa alat berat berupa tank, lalu juga ada truk dan ada mobil-mobil jeep untuk membantu mobilisasi pasukan. Nah, yang kedua ini adalah sebenarnya tarakan bumi hangus. Nah, jadi di sini dilihat pasca perang itu dari pihak Belanda sendiri saat mereka kedatangan Jepang, mereka membumi hanguskan kota Tarakan.
dengan cara menghancurkan beberapa tangki penyimpanan seperti gambar di bawah. Nah lalu saat kemudian Jepang kedatangan Australia pihak sekutu, mereka juga melakukan taktik yang sama, taktik bumi hangus. Jadi memang di seluruh kota itu tertanam pipa di bawah tanah dan mengandung sangat banyak minyak. Nah, jadi setelah itu karena mereka tidak ingin lagi dikuasai oleh pihak musuh, mereka melakukan taktik bumi hangus dengan menghancurkan salah satu sumber penampungan yang ada di Tarakan. Itu di daerah dekat bundaran Keramat, dan saat itu juga ada di area Lingkas dihancurkan, dan itu setengah kota akan terbakar dengan taktik seperti itu. Inilah dua gambar tersebut. Itu ada lagi? Baik Pak, boleh dijelaskan secara sepeda ontelnya ini Pak? Ya, sepeda. Ya, jadi dahulu itu ada namanya polisi lingkungan atau polisi rakyat untuk menjaga keamanan. Mereka biasanya berpatroli menggunakan sepeda untuk menjaga keamanan atau menjaga lingkungan dari gerakan-gerakan musuh saat itu. Itu polisinya tidak banyak, hanya sekitar 3 atau 4 orang. Berkeliling kota Tarakan, itu mereka juga sebagian juga itu dari pasukan KNIL juga ada saat itu bercampur berbaur dengan pihak-pihak Belanda dan sekutu. Jadi setiap malam mereka berpatroli ke Tarakan, keliling kota untuk menjaga keamanan lingkungan dari sergapan-sergapan musuh atau dari para mata-mata yang memang ada di Tarakan saat itu. Itu sepedanya. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, selamat siang Bapak. Izin saya mau bertanya mengenai museum ini. Yang pertama, pertanyaan saya, kan di sini banyak barang-barang yang ada, terus juga ada foto-foto. Nah, itu barang-barang serta foto-foto ini asalnya dari mana? Apakah dari hibah suatu instansi atau bagaimana? Ya, baik. Jadi mungkin saya jelaskan secara sederhana ya. Yang pertama, museum ini memang menyimpan beberapa barang koleksi dari peninggalan-peninggalan Perang Dunia Kedua. Juga ada barang-barang dari bangunan-bangunan bersejarah yang ada di kota Tarakan saat itu. Juga ada beberapa foto. Mungkin foto dulu saya jelaskan. Foto ini kita ambil dari Tropenmuseum Belanda. Saat itu ada program dari pemerintah kota Tarakan di bawah Dinas Pariwisata. Itu dapat informasi bahwa ada beberapa foto tentang Tarakan yang berada di Tropenmuseum Belanda. Dan itu kita waktu itu dengan Pak Iwan Santosa, wartawan Kompas, lalu berangkat menuju Belanda dan mengambil foto-foto itu. Karena memang tidak bisa diberikan secara langsung, harus melalui beberapa birokrasi. Nah, untuk benda-benda sendiri itu kita kebanyakan mendapatkan dari warga-warga yang memang menemukan. Salah satunya seperti di belakang itu ada bekas peninggalan Jepang berupa sepatu, bayonet, juga beberapa peluru-peluru. Selebihnya itu kita dapatkan memang di perumahan-perumahan bekas Belanda. Seperti ada botol pengobatan, juga ada botol-botol minuman, itu kita dapatkan di Wisma Patra. Lalu ada seperti peninggalan ini, mortir, dan juga helm-helm, itu memang kita temukan itu di area-area perumahan-perumahan milik Belanda saat itu, yang ada di Ladang maupun di Marconi. Kalau seperti untuk batu-batu, batu bata, batu karang, itu memang ada di bangunan-bangunan sisa peninggalan Belanda. Seperti di rumah Bundar, juga ada di rumah sakit umum saat itu. Kalau uang itu memang kita di Tarakan itu ada beberapa orang yang memang menyimpan uang. Jadi diletakkan di museum. Jadi memang beberapa foto memang kita beli dari beberapa warga, beberapa memang disumbangkan, dan beberapa memang kita temukan sendiri. Juga ada memang dari komunitas seperti pakaian tentara Jepang di sana dan juga pakaian tentara Australia itu kita diberikan oleh komunitas Tarakan Tempo dulu. Itu diberikan kepada museum melalui orang-orang luar negeri juga. Orang luar negeri menghubungi komunitas, lalu komunitas menghubungi pihak museum untuk diberikan. Seperti itu. Selanjutnya ini museum ini kira-kira aktifnya dari tahun berapa ya Pak? Karena kan kayaknya dulu pas SD mungkin saya 2018-2017 itu belum ada nih museum nih. Ya. Jadi ini aktifnya dari tahun berapa? Jadi awalnya museum ini adalah embrio awalnya itu adalah rumah Bundar. Jadi di sekitar tahun 2011 kalau nggak saya ingat itu di rumah Bundar itu mulai disimpan beberapa barang-barang peninggalan sejarah. Waktu itu adalah namanya Pusat Informasi Tarakan. Nah, jadi memang belum berupa museum karena memang ada standarisasinya. Iya. Lalu karena makin banyak barang yang datang, orang-orang menyumbang, kita juga beberapa kali menemukan barang-barang, itu akhirnya tidak cukup lagi di area tersebut, lalu dibuatlah wacana untuk membuat museum yang lebih besar dan lebih representatif untuk pengunjung dan juga untuk menyimpan barang-barang tersebut. Pada tahun 2017 lalu 2015 dimulailah perancangan museum dengan
arsitek kolonial. Kalau Di 2017 itu baru kita meresmikan museum ini. Jadi memang museum diresmikan pada tahun 2017 saat itu oleh Pak Wali Kota Sofyan Raga. Jadi seperti itu. Jadi pada saat diresmikan, apakah langsung dipergunakan untuk pengunjung boleh datang? Apakah atau beberapa bulan atau beberapa tahun boleh pengunjung datang? Jadi saat itu masa persiapan kita itu adalah sekitar 3 bulan sejak diresmikan di bulan November itu, karena memang saat itu barang belum ada media untuk menyimpannya, hanya di atas meja saja saat itu. Sementara barang-barang ini kan butuh pengamanan ekstra, seperti tidak boleh disentuh sembarangan, juga untuk suhu juga harus diatur bagaimana. Jadi saat itu kita belum buka, kita memang menyiapkan vitrin kaca ini di saat itu sekitar 3 bulan, dan penataan letak barang-barang agar memang ada alutsista yang dibuat. Jadi itu kita buat 3 bulan persiapan, lalu kita buka di 2018 kita mulai buka untuk umum. 2018 mulai dibuka umum. Lalu tadi Bapak sempat bilang untuk penyimpanan, temperatur itu perlu standarisasi. Nah, pertanyaan selanjutnya bagaimana nih Pak perawatan barang-barang yang ada di sini? Apakah per bulan atau seperti apa? Untuk barang-barang ini, bilang kita baru saja melakukan konservasi barang benda logam ya. Waktu itu juga bekerjasama dengan guru kimia dari SMA 1. Beberapa benda logam ini kita lakukan perawatan untuk karat. Salah satunya itu adalah uang logam. Jadi di situ memang tidak ada uang logam di tengah-tengah itu. Itu uang logamnya masih kita konservasikan. Juga beberapa benda-benda berkarat itu kita masih bersihkan, kita konservasi. Untuk yang media lain sendiri seperti uang kertas, seperti benda-benda yang berhubungan dengan foto-foto itu kita hanya lakukan pembersihan. Pembersihan secara dasar itu dari debu-debu, dari kotoran-kotoran, kita bersihkan, kita rapikan. Untuk benda-benda logam memang kita butuh perawatan khusus. Nah, untuk benda-benda lainnya seperti baju dan pakaian itu memang kita disimpan dalam box kaca karena memang dia rentan terhadap sentuhan kulit manusia. Kalau botol-botol itu kita lap-lap saja, kita keluarkan dari situ, kita lap, kita bersihkan dengan air bersih, dengan lap bersih. Untuk beberapa bahan kimia itu memang kita pergunaannya khusus untuk benda-benda logam, seperti itu. Seperti itu. Untuk museum ini bukanya dari hari apa sampai hari apa, terus jam operasionalnya itu jam berapa Pak? Ya, untuk museum sendiri kita saat ini mengikuti jam masuk kantor, itu buka jam 7.30 untuk pagi, tutupnya sampai jam 16.00 atau jam 4 sore. Untuk di hari libur itu kita juga tetap buka saat ini, dimulai juga tetap jam 7.30 atau jam 8 karena kita bersih-bersih, tenaganya juga terbatas untuk hari libur, sampai kita tetap jam 4 sore hari libur, kecuali mungkin tanggal merah itu kita libur. Ya. Untuk harga tiketnya Pak itu berapa? Harga tiket sesuai perda yang berlaku itu anak-anak sekolah itu masih Rp2.000, untuk mahasiswa dan dewasa itu Rp5.000. Juga ada beberapa tiket khusus yaitu untuk foto komersil dan video komersil, prawedding dan lain-lain itu Rp250.000. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih atas penjelasannya, cukup sangat memahamilah kami semua tentang apa yang ada di museum ini. Terima kasih sekali lagi Pak atas pelayanannya dan juga bantuannya sudah dijelaskan sehingga kami bisa lebih memahami apa sih yang pernah terjadi di Tarakan pada saat zaman penjajahan dulu dan juga barang-barangnya seperti apa. Sama, semoga dengan kunjungan adik-adik ke sini bisa menambah pengetahuan tentang sejarah Kota Tarakan dan juga bisa bersama-sama melestarikan sejarah Kota Tarakan. Itu tadi kita sudah mewawancarai edukator dari Museum Perang Dunia II Kota Tarakan. Apa yang disampaikan banyak sekali mengandung pengetahuan dan ilmu, terutama untuk teman-teman yang ada di Kota Tarakan untuk lebih mengetahui sejarah apa yang ada di Kota Tarakan yang pernah terjadi pada zaman penjajahan. Itu tadi pemaparan dan penjelasan mengenai Museum Perang Dunia II dari kelompok kami. Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kami sampaikan dan apa yang kami jelaskan bisa menjadi ilmu dan bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.